Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih isu terkait pembentukan Satgas Judi Online menyusul maraknya transaksi judi online belakangan ini. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Daring atau Online pada Jumat 14 Juni 2024. Pasal 1 Kepres tersebut menyebutkan bahwa untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disebut Satgas. Keputusan ini mengatur masa kerja Satgas yang berlaku sejak 14 Juni hingga 31 Desember 2024. Tetapi masa kerja dapat dilakukan perpanjangan melalui Kepres. Pasal 2 Kepres ini mengatur Satgas Judi Online yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat. Dijelaskan dalam pasal 4 Kepres tersebut, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring memiliki 3 tugas utama. Pertama, mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Kedua, meningkatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan kerjasama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Ketiga, menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Susunan keanggotaan Satgas diatur dalam pasal 5 yang terdiri dari Ketua Satgas yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Wakil Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi. Ketua Harian Pencegahan yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi dan juga Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas tersebut dapat berkoordinasi dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Ketua Harian Pencegahan dan Ketua Harian Penegakan Hukum dalam melaksanakan tugasnya pun dievaluasi oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas, paling sedikit setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Di sisi lain, Ketua Satgas memberikan laporan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas pun dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, kementerian, lembaga, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus judi online ini ternyata tidak hanya menimpa anggota kepolisian. Diketahui seorang anggota TNI bernama Letda R yang merupakan perwira keuangan atau Paku Brigif 3 TBS diduga menyalahgunakan dana satuan hingga 876 juta rupiah untuk judi online. Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infantri Hendy Yustian Danang pada Kamis 13 Juni membenarkan terkait informasi tersebut dan mengatakan anggota TNI itu masih diperiksa untuk diproses hukum. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun kemudian memberikan ultimatum kepada prajurit yang masih bermain judi online. Agus di Jakarta pada Jumat 14 Juni mengancam bakal memberikan sanksi pemecatan kepada mereka. Ia mengaku tidak akan segan-segan untuk memberikan hukuman berat tersebut agar dapat memberikan efek jera. Dirinya juga berharap tidak ada lagi prajurit yang bermain judi online ke depannya. Tak hanya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Aris Syam Indradi pada Selasa 18 Juni juga tidak akan segan-segan dalam menindak tegas para pelaku judi online termasuk jika terdapat anggota kepolisian yang terlibat.
Hal ini dalam upaya menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pencegahan judi online. Ade Ari menyebut bahwa Polda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kepada jajarannya untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dan juga meminta kepada anggotanya untuk saling mengawasi satu sama lainnya. Pihaknya lanjutnya juga akan melakukan konseling hingga mengevaluasi secara berkala kepada anggotanya. Ia menegaskan bakal menindak tegas para anggota yang kedapatan melanggar aturan. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, kepolisian masih kesulitan dalam memberantas judi online karena para bandar judi online berlokasi di luar negeri. Meskipun begitu, Ade mengungkapkan bahwa pihaknya masih berupaya memberantas perjudian online tersebut melalui kerjasama dengan Divisi Hubungan Internasional atau Dibhub Inter, Polri, serta melakukan penangkapan terhadap para bandar judi online yang telah diketahui keberadaannya. Lalu, Ade mengaku pihak kepolisian secara aktif juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, serta beberapa pemangku kepentingan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan men-take down situs-situs perjudian online serta bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memblokir rekening yang digunakan dalam transaksi perjudian. Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung segala bentuk program dalam memberantas judi online. Pasalnya, menurut data yang dimiliki pihak kepolisian, dalam 5 tahun terakhir terdapat 23 kasus dengan 59 tersangka yang sudah diamankan. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan bahwa banyak korban judi online yang menjadi orang miskin. Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni mengaku bahwa korban judi online masuk daftar penerima bantuan sosial atau bansos. Muhadjir menyebut akibat dari dampak ini pihaknya banyak memberikan advokasi bagi korban judi online, bahkan dirinya juga memasukkan mereka ke data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk dapat menerima bansos. Muhadjir juga meminta bantuan kepada Kementerian Sosial untuk dapat membantu korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Ia juga mengingatkan mengenai bahayanya praktik judi online dan meminta kepada masyarakat agar menghindari praktik ilegal itu. Menurutnya, judi online tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah saja, tetapi para korban judi online juga ada yang berasal dari golongan intelektual. Namun kemudian pada Senin 17 Juni, Muhadjir memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal korban judi online yang dimasukkan dalam daftar penerima bansos. Muhadjir setelah sholat Idul Adha di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat menegaskan bahwa bukan pelaku judi online yang menerima bansos, tetapi keluarga pelaku yang menjadi korban. Ia kemudian menyinggung pasal 303 KUHP dan pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan pelaku judi online yang merupakan pelaku tindak pidana pelanggar hukum. Muhadjir menekankan mereka yang direncanakan akan mendapatkan bansos adalah keluarga pelaku yang dirugikan secara finansial hingga psikologis diakibatkan judi itu. Ia menyebut bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan keluarga dari pelaku judi online yang menjadi miskin hingga kehilangan harta benda akibat dari judi tersebut nantinya akan mendapatkan bansos. Ia mengatakan keluarga pelaku tidak secara langsung mendapatkan bansos, tetapi keluarga yang menjadi korban penjudi online juga harus melewati verifikasi sesuai dengan kriteria penerima bansos dari Kementerian Sosial. Muhadjir pun kembali menegaskan, korban judi online bukanlah pelaku judi, melainkan keluarga yang mengalami dampak kerugian akibat dari kejahatan judi online tersebut. Muhadjir juga menyebut bahwa pemain judi online selama ini lebih banyak dikenakan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Menurutnya, pemain judi online seharusnya ditindak tegas agar jera, terutama pemain judi online
dapat membuat keluarganya miskin. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pemerintah sudah membentuk satuan tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjadi ketua pengarah dan Muhadjir menjadi wakil dalam Satgas tersebut. Muhadjir mengungkapkan terdapat 3 skema untuk memberantas judi online di Indonesia. Pertama, berkaitan dengan pencegahan dan hal ini dilakukan dengan memblokir semua situs judi online. Kedua, berkaitan dengan penindakan, yaitu dengan menangkap dan menghukum pelaku hingga bandar. Ketiga, rehabilitasi korban judi online yang dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan Mensos dan Menteri PPPA. Menanggapi usulan Menko PMK Muhadjir Effendi agar korban judi online diberikan bansos, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta pada Senin 17 Juni justru menegaskan bahwa pemerintah tidak menyiapkan anggaran bansos untuk korban judi online. Walaupun begitu, Airlangga mengatakan setiap kementerian berhak untuk mengusulkan program mereka. Diketahui, PPATK mencatat nilai transaksi judi online di Indonesia yang tidak main-main, yakni mencapai 600 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Jumat 17 Juni. Ivan menjelaskan bahwa transaksi terkait judi online dilakukan ke beberapa negara, tetapi ia tidak menjelaskan lebih detail negara mana saja yang terekam oleh PPATK. Kemudian pada Selasa 18 Juni, Ivan kembali menjelaskan soal aliran uang judi online ini. Ivan mengungkapkan bahwa aliran uang terkait judi online terdeteksi mengalir ke 20 negara. Total uang yang mengalir mencapai triliunan. Ivan menjelaskan bahwa aliran uang terkait judi online terbanyak di negara ASEAN. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya telah memblokir ribuan rekening terkait judi online yang mengalir ke luar negeri. Sebelumnya, Koordinator Humas PPATK Nasir Kongah dalam diskusi daring pada Sabtu 15 Juni mengungkapkan sebanyak 3,2 juta warga Indonesia teridentifikasi bermain judi online. Pemain judi online tersebut juga termasuk pelajar hingga ibu rumah tangga. Nasir mengatakan PPATK mempunyai cara sendiri untuk mendeteksi rekening yang berkaitan dengan judi online dan bahkan PPATK mengetahui mekanisme perputaran uang judi online. Gagasan soal pemberian bansos kepada korban judi online yang diutarakan Menko PMK Muhadjir Effendi menuai pro kontra di masyarakat dan akademisi. Salah satu pihak yang setuju dengan gagasan Muhadjir Effendi adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk sikap menyeluruh terhadap bahaya judi online. Namun, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof. Lili Romli, tidak setuju dengan usulan tersebut. Lili pada Selasa 18 Juni menjelaskan seharusnya yang berhak mendapatkan bansos ialah orang yang memang tepat. Jadi, tidak usah dikaitkan dengan judi online, apalagi kalau bansos diberikan kepada pelaku judi online, kata Lili. Usulan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan komitmen Polri yang memberantas perjudian. Oleh karena itu, seharusnya solusi yang ada bukan bersifat karitatif dengan memberikan bansos. Jika seperti itu, bukan hanya kontraproduktif karena orang yang melakukan tindakan kriminal mendapat bansos, tapi judi online akan muncul lagi dan ada rasa candu, katanya. Menurut Lili, jika pelaku judi online diberikan bansos, maka akan bermunculan pelaku lainnya dengan harapan akan mendapatkan bansos. Lili menegaskan yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencari sumber atau faktor utama dari maraknya judi online tersebut. Sobat Forum, kami dari Forum Keadilan TV mendukung penuh upaya pemberantasan terkait judi online ini. Melalui program Ngopini ini, kami juga mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menjauh dan menghindar dari segala bentuk praktek judi online. Saksikan terus Forum Ngopini hanya di Forum Keadilan TV.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.